Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, pertama-tama mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak karunia kepada kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kultum yang akan kita sampaikan adalah landasan pembentukan keluarga sakinah. Keluarga sakinah dibentuk berdasarkan pada tauhid, yaitu adanya kesadaran bahwa semua proses dan keadaan kehidupan kekeluargaan harus berpusat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua kepemilikan berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Oleh karena itu, semua kegiatan harus dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman-Nya di dalam surat Al-Baqarah ayat 284 yang artinya, kepunyaan Allah lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatan itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendakinya dan menyiksa siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 284. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, dalam tuntunan menuju keluarga sakinah disebutkan bahwa tauhid sebagai landasan pembentukan keluarga sakinah tercermin di dalam tauhid rububiyah, tauhid mulkiyah, dan tauhid uluhiyah yang merupakan esensi ajaran tauhid, termaktub di dalam surat Al-Fatihah ayat 2 sampai 5 yang artinya, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang menguasai hari pembalasan. Hanya kepada Engkau kami mengabdi, dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, tauhid rububiyah merupakan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Tuhan pencipta, pemelihara, pemberi hidup, dan pengendali semua makhluk dan semua urusan. Kemudian tauhid mulkiyah merupakan keyakinan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang memiliki dan menguasai seluruh makhluk dan alam semesta. Kekuasaan Allah kepada manusia berdasarkan rahmah. Sebagai penguasa, Allah memberikan kebaikan yang nyata. Sedangkan tauhid uluhiyah merupakan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Tuhan yang menjadi ilah, yang harus dipatuhi, ditaati, diagungkan, dan dimuliakan, menjadi sumber pengabdian dan menjadi tujuan menjalani kehidupan. Oleh karena itu, sebagai implementasi konsep tauhid dalam keluarga adalah bahwa yang berhak mendapatkan pengabdian absolut hanyalah Allah. Suami istri saling mengingatkan dan menguatkan agar senantiasa melakukan pengabdian kepada Allah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, landasan tauhid keluarga sakinah diterapkan dalam proses pemilihan pasangan, dalam proses pencapaian kesejahteraan dan kebahagiaan, serta dalam proses pemecahan masalah yang dihadapi oleh suatu keluarga. Landasan tauhid dalam kehidupan keluarga menumbuhkan perasaan tentram, mendorong motivasi keberhasilan,
meluruskan arah dalam kebingungan, serta meredam frustasi dalam kehidupan. Tauhid juga menghindarkan munculkan egoistis, materialistis, maupun mistis atau syirik dalam keluarga. Dalam pembentukan keluarga sakinah, pertama kita harus mempunyai gambaran yang menjadi tolak ukur sesuai dengan keinginan yang kita inginkan dalam membentuk keluarga sakinah. Undang-Undang Pernikahan tahun 74 menjelaskan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk mengikat lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri yang sama-sama memiliki tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Jadi dalam membentuk keluarga sakinah, pertama yang harus dimulai adalah pernikahan yang sah menurut agama dan menurut negara. Jadi tidak boleh seorang muslim hanya mengambil salah satu, tapi dua-duanya harus dilaksanakan. Untuk mewujudkan keluarga sakinah, maka yang pertama, rumah tangga harus didirikan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Sebagaimana Rasulullah mengajarkan bahwa dalam keluarga, seorang suami dan istri harus sama-sama saling kasih dan mengasihi, mengetahui aturan dalam berumah tangga, menghormati dan mengasihi kedua ibu bapak, serta menjaga hubungan kerabat dan ipar. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, dalam membentuk keluarga sakinah memang tidak mudah, tetapi sebagaimana Nabi ajarkan, semua yang kita lakukan harus memiliki kecenderungan kepada agama. Kemudian yang muda menghormati yang tua, dan yang tua menyayangi yang muda. Yang tidak kalah pentingnya adalah dalam membentuk keluarga sakinah sederhana dalam berbelanja, karena ini kalau tidak diutamakan sering keluarga menjadi oleng karena masalah ekonomi. Kemudian yang tidak kalah penting adalah santun dalam bergaul. Kemudian membangun kriteria calon suami istri yang tepat sebagaimana Nabi sabdakan. Salah satu yang paling kita utamakan adalah memilih pasangan yang yakin akan agama yang dianutnya, kemudian mau mentaati ajaran agama tersebut, agar mimpi yang diharapkan mewujudkan keluarga sakinah sebagaimana tercantum dalam surat Ar-Rum ayat 21 dapat terwujud. Dan setelah terjadi pernikahan, maka antara suami istri harus saling mengerti, tidak boleh egois, saling menerima, menghargai, mempercayai, dan harus bisa menjalankan kewajiban masing-masing antara suami istri. Dan yang sangat penting juga adalah menghindari pertikaian antara suami istri. Juga harus menjaga, terutama ibu, makanan yang halal yang akan disajikan dalam keluarga. Dan yang terakhir, suami istri harus menjaga akidah yang benar. Untuk itu kedua belah pihak atau suami istri harus saling mengingatkan agar bisa berjalan di jalan yang lurus, akidah yang kuat, ibadah yang benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Jika semua itu kita lakukan, maka insya Allah keluarga akan menjadi yang kita mimpikan, yaitu keluarga sakinah, mawaddah, warohmah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, mungkin sedikit itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nasrul minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.